Hans Kelsen juga menyebut bahwa Grundnorms itu tidak diketahui siapa pembentuknya dan dari mana asalnya. Dan dia juga bersifat presuppose begitu, yaitu ditetapkan lebih dulu oleh masyarakat. Halo semua, kembali di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita akan mengulas satu topik mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Jika kita mendalami dan mengkaji hierarki peraturan perundang-undangan, maka kita tidak bisa lepas dari teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen, yakni Stufen Theory. Karena di dalam Stufen Theory ini, Hans Kelsen menguraikan apa itu norma dan bagaimana norma itu. Secara umum, norma adalah sesuatu yang harus ditaati. Itu adalah norma. Apalagi ketika berhubungan dengan individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Maka ketika manusia itu lahir dan ada dalam sebuah masyarakat, maka dia terikat pada norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, Hans Kelsen di dalam teorinya, Stufen Theory, ini menyebut bahwa norma itu berjenjang-jenjang. Jadi kalau kita bicara jenjang berarti kan ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, dan seterusnya. Selain berjenjang, Hans Kelsen juga menyebut bahwa norma itu berlapis. Jadi ada lapisan-lapisan begitu. Ya, ada lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atasan begitu ya. Kalau kita ilustrasikan begitu. Selain berlapis juga berhierarki. Jadi ada hierarki. Hierarki ya sama ya seperti hierarki yang bawah, hierarki atas, hierarki tengah, dan seterusnya. Di mana menurut Hans Kelsen norma itu bersumber pada norma yang ada di atasnya atau norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Begitu seterusnya. Sampai kemudian disebut oleh Hans Kelsen sebagai Grundnorms itu. Sesuatu yang hipotesis, sesuatu yang fiktif. Dan Hans Kelsen juga menyebut bahwa Grundnorms itu tidak diketahui siapa pembentuknya dan dari mana asalnya. Dan dia juga bersifat presuppose begitu. Yaitu ditetapkan lebih dulu oleh masyarakat. Ini menurut Hans Kelsen. Jadi norma itu berjenjang, berlapis, berhierarkis begitu. Jadi norma sampai norma tertinggi. Norm sampai kemudian Grundnorms. Itu menurut Hans Kelsen. Nah, teori ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, yakni Hans Nowitzki. Yang kemudian teori ini dikenal sebagai hierarki norma di dalam negara. Ya. Jadi dalam hierarki norma dalam negara ini menurut Hans Nowitzki, selain norma itu berjenjang, berlapis, berhierarki, norma itu juga berkelompok. Ini yang kemudian disebut oleh Hans Nowitzki begitu, atau dikelompokkan oleh Hans Nowitzki menjadi empat kelompok norma. Yang pertama adalah Staatsfundamental Norms begitu. Yang kedua adalah Staatsgrundgesetz, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Formalgesetz. Yang keempat adalah Verordnung dan Autonomsatzung. Gitu. Jadi dan masing-masing ini saling berkelompok dan berjenjang begitu. Posisi yang paling atas tentu adalah Staatsfundamental Norms. Gitu. Di bawahnya adalah Staatsgrundgesetz, kemudian di bawahnya lagi ada Formalgesetz dan di bawahnya lagi ada Verordnung dan Autonomsatzung begitu. Nah, jenjang norma ini, atau norma yang kemudian dikonsepkan oleh Hans Nowitzki, inilah yang kemudian memberikan banyak inspirasi oleh negara-negara gitu ya, untuk menyusun bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sebuah negara, termasuk juga Indonesia. Jika kita telusuri lebih dalam, begitu ya, bagaimana kemudian penerapan teori dari Hans Nowitzki ini di dalam ketatanegaraan kita atau dalam peraturan perundang-undangan kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menelusuri di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang saat ini juga berlaku gitu ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ
negara kemudian mengkonstruksikan bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mulai yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Yang paling tinggi, kalau kita merujuk pada undang-undang tersebut, adalah Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu menempati hierarki paling tinggi di dalam peraturan perundang-undangan. Di bawah Undang-Undang Dasar, itu ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Kemudian di bawah TAP MPR ada Undang-Undang. Ya. Atau yang juga kemudian yang setara dengan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Ini juga seringkali salah sebut begitu ya. Kebanyakan orang bahkan juga Mahasiswa Fakultas Hukum seringkali salah sebut itu apa makna dari Perpu begitu ya. Kemudian di bawahnya Undang-Undang Perpu ini ada Peraturan Pemerintah. Ya. Di bawahnya Peraturan Pemerintah ini ada Peraturan Presiden. Di bawahnya Peraturan Presiden ini ada Peraturan Daerah Provinsi. Dan di bawahnya lagi ada Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, struktur hierarki peraturan perundang-undangan ini saya kira terinspirasi begitu ya, dari teori yang kemudian diungkapkan atau disampaikan oleh Hans Nawitzki dan juga Hans Kelsen. Begitu. Nah, coba kita akan lihat apa sebenarnya korelasi begitu ya, atau bagaimana kita melihat teori atau teori hierarki peraturan perundang-undangan atau norma dalam negara yang disampaikan oleh Hans Nawitzki dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat ya, stat fundamental norms gitu ya, itu kemudian dialamatkan itu seperti atau dialamatkan kepada pembukaan undang-undang dasar ya, karena dalam stat fundamental norm itu menurut Hans Nawitzki dia sebagai norma yang membentuk konstitusi begitu, yang membentuk konstitusi ya. Jadi adalah pembukaan undang-undang dasar atau yang kemudian sering disebut sebagai Pancasila begitu. Nah, di bawah stat fundamental norm ada Stadtgrundgesetz itu. Nah, Stadtgrundgesetz ini adalah undang-undang dasar dalam batang tubuh itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, atau sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di bawah Grundgesetz ini ada Formal Gesetz. Formal Gesetz ini kita bisa lihat di dalam bentuknya yakni undang-undang. Ya, jadi ada undang-undang itu adalah Formal Gesetz. Nah, di bawah undang-undang itu ada Verordnung atau Autonomsatzung gitu. Jadi peraturan pelaksana dan juga peraturan otonom. Yang kemudian kalau kita bisa lihat lebih jauh lagi itu ada di dalam ya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana, peraturan presiden begitu ya. Kalau yang Autonomsatzung kita bisa lihat dalam bentuk peraturan daerah, ya baik itu provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Jadi norma-norma ini berjenjang begitu ya, atau peraturan perundang-undangan ini tentu berhierarkis dan berjenjang begitu. Dan yang tidak kalah penting saya ingin sampaikan adalah bahwa norma yang posisinya lebih tinggi tentu kekuatannya lebih besar dibandingkan norma yang ada di bawahnya. Ini yang juga sering disebut dengan asas lex superior derogat legi inferior begitu ya. Hukum yang superior itu mengesampingkan hukum yang inferior. Jadi peraturan daerah tentu sumbernya adalah norma yang ada di atasnya. Peraturan pemerintah ya sumbernya adalah norma yang ada di atasnya. Siapa? Ya undang-undang ataukah undang-undang dasar. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kemudian menunjukkan bahwa tidak boleh gitu ya, ada pertentangan norma antara satu norma yang satu dengan norma yang lain, antara norma yang ada di bawah dengan norma yang ada di atas ya. Semua harus saling terhubung, semua harus saling terkoneksi. Karena ini menjadi satu sistem hukum nasional yang tidak boleh ada konflik di antara semuanya. Ini pembahasan singkat mengenai bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita akan kembali lagi pada pembahasan yang lain ya, dengan kajian-kajian yang lain. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Terima kasih banyak.